Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hadir kembali dalam pembahasan yang berbeda, namun masih berkaitan dengan tes psikologi. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan tentang tes individual dan tes kelompok. Dalam pembahasan tes individu dan tes klasikal atau kelompok, akan dipaparkan tentang pertama pengertian tes individu dan tes kelompok. Kemudian dipaparkan juga berbagai contoh jenis tes individu dan kelompok, serta ciri atau karakteristik dari tes individu dan tes kelompok. Dan pada bagian akhir juga akan ada aktivitas yang mendukung pemahaman Anda tentang topik ini. Dalam buku Gregory yang berjudul Psychological Testing, History, Principle, and Application, disebutkan definisi tes adalah suatu prosedur standar untuk mengambil sampel perilaku dan menggambarkannya dalam kategori atau skor. Secara luas, pelaksanaan tes dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu tes individu dan tes kelompok. Tes individual adalah instrumen yang memiliki rancangan dan tujuan yang menuntut untuk dilakukan secara satu dengan satu, one by one. Tujuan tes individual biasanya dilakukan untuk asesmen mendalam, seperti klien-klien klinis dan rumah sakit. Meskipun juga individu normal dapat diberikan pula tes individual. Tes kelompok atau klasikal pada umumnya dalam bentuk paper and pencil test atau dengan kata lain dalam bentuk tertulis yang dapat dikerjakan secara bersamaan dalam kelompok peserta tertentu. Tes klasikal atau kelompok pada umumnya dilakukan untuk tujuan screening, seleksi siswa, seleksi karyawan, ataupun untuk riset. Pada slide ini perlu untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang klasifikasi tes. Berdasarkan aspek yang diukur, tes terbagi atas dua, yaitu tes kognitif dan tes non-kognitif. Pada tes kognitif terdiri atas tes intelijensi yang mengukur kemampuan intelektual, tes bakat yang mengukur kemampuan spesifik individu, dan tes prestasi yang mengukur kemampuan aktual. Sedangkan pada tes non-kognitif yaitu kepribadian terbagi atas dua, yaitu projective test dan non-projective test. Berkaitan dengan topik kita kali ini tentang tes individu dan tes kelompok, ada tes yang dapat dilaksanakan secara individu dan ada pula yang dapat dilakukan secara bersamaan, baik pada tes kognitif maupun tes non-kognitif. Di slide ke depan, selanjutnya saya akan menjelaskan singkat beberapa contoh tes individu dan tes kelompok. Tes intelijensi individual merupakan pencapaian terbesar dalam ranah psikologi. Lahirnya skala Simon-Binet membuat pergerakan yang positif bagi para ahli psikologi untuk mengembangkan dan merevisi puluhan tes-tes intelijensi individu. Pada slide ini ditampilkan contoh beberapa tes intelijensi individual yang menunjukkan perkembangan teori dan metode yang menarik. Beberapa di antara tes intelijensi individual adalah Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE, Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), Stanford-Binet, dan Kaufman Brief Intelligence, serta masih banyak lagi. Instrumen-instrumen tersebut dikatakan telah memiliki peran kurang lebih 95% dalam mengukur intelektual di wilayah Amerika Serikat. Pemberian tes pada umumnya ingin mengetahui fungsi intelektual seseorang. IQ adalah hal yang mempengaruhi, namun juga bukan hanya sekedar skor total,
Tetapi juga perlu diketahui skor-skor subtes untuk mendapatkan gambaran yang dinamis dan unik suatu fungsi intelektual seseorang. Tes juga dipengaruhi oleh konteks tertentu. Suatu tes A misalnya mungkin saja menunjukkan hasil yang berbeda ketika berada pada konteks lain. Sebagai contoh, WISE tes menunjukkan hasil yang berbeda pada pengukuran retardasi mental di level ringan dibandingkan pada level sedang ataupun berat. Kita mulai dari tes WISE. Pengembangan dan revisi dari kelemahan tes ini terus meningkatkan popularitas dari penggunaan tes ini. Pada awalnya, tes ini lebih menekankan pada pertanyaan verbal, dirubah dengan menambahkan soal performance, dan mengurangi pertanyaan mengenai kecepatan atau speed. Pembagian verbal dan performance dapat memberikan gambaran tentang kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata atau simbol dan menggambarkan bagaimana kemampuan dalam memanipulasi objek serta memahami pola-pola visual. Begitu pula dengan tes WISC yang mengalami revisi atas kekurangan tes sebelumnya, yaitu tidak adanya individu selain bangsa kulit putih pada sampelnya dan juga pada kata-kata dalam soal yang tidak sesuai untuk konteks anak-anak, serta tidak adanya gambar perempuan pada soal gambar. WISC terdiri atas 15 subtes, yang diantaranya adalah 10 subtes inti dan 5 subtes tambahan. Stanford Binet adalah tes tertua dalam histori tes intelijensi. Pada tes Binet ini, skor hasil tes terdiri dari IQ total, IQ verbal, dan IQ non-verbal. Alan Kaufman menilai bahwa tes-tes IQ sebelumnya memiliki kekurangan dalam pelaksanaan tes yang cukup lama, yaitu sekitar 1-2 jam. Untuk menanggapi kebutuhan tersebut, Alan Kaufman mengembangkan Kaufman Brief Intelligence Test yang dianggap dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Tes ini memiliki norma untuk peserta tes berusia 4-90 tahun dan pelaksanaannya cukup singkat, sekitar kurang lebih 20 menit. Kita melangkah pada tes kelompok. Keberhasilan skala Binet-Simon memotivasi para ahli psikologi untuk mengembangkan instrumen yang dilakukan secara bersamaan dengan jumlah peserta yang banyak. Didukung oleh kondisi kebutuhan seleksi para personil militer ketika Perang Dunia Pertama yang perlu menguji dengan cepat pada ribuan calon tentara, mendorong Robert Yerkes untuk mendesain tes kelompok. Tes klasikal ini melahirkan kemajuan dalam bidang psikometri dan pengetesan. Dan dengan lahirnya tes dalam bentuk klasikal di bidang militer ini, kemudian diikuti pada penerapan di bidang industri kepada sejumlah karyawan atau bidang pendidikan pada sejumlah siswa, serta bidang-bidang yang lainnya. Tes kelompok memiliki banyak tujuan, namun dapat diklasifikasi dalam tes kemampuan, tes bakat, atau tes prestasi. Tes kemampuan biasanya menggunakan sampel dari berbagai jenis kecakapan untuk memperkirakan tingkat intelektual individu saat ini. Tes bakat bertujuan untuk mengukur kemampuan yang homogen dan memprediksi kinerja di masa datang. Tes prestasi mengukur penguasaan keterampilan saat ini dalam kaitannya dengan tujuan sekolah dan evaluasi program pendidikan. Contoh tes kemampuan klasikal antara lain Multidimensional Aptitude Battery adalah tes kelompok yang mengukur kemampuan intelektual atau IQ yang dirancang setara dengan WISE, namun dalam bentuk tertulis.
Oleh karena tes ini dapat dilakukan secara kelompok, maka tidak membutuhkan biaya yang besar ketika pelaksanaan WISE dan waktu yang relatif lebih singkat. Contoh tes lainnya adalah Cognitive Ability Test, yaitu tes yang berdasar pada teori Thorndike menjadi 3 area, yaitu verbal, kuantitatif, dan nonverbal. CEFIT atau Cultural Fair Intelligence Test adalah jenis tes intelijensi yang dapat dilakukan secara kelompok. CEFIT ini berdasar pada fluid intelligence dari Raymond Cattell berupa pengetahuan, penalaran, dan analytical thinking. Tes kemampuan klasikal lainnya ada juga yang disebut dengan RPM atau Raven Progressive Matrix. Merupakan tes yang digunakan secara kelompok sebagai tes penalaran dalam bentuk stimulus gambar. Pada tes bakat klasikal berikut ini, terdapat beberapa contoh, yaitu Differential Aptitude Test atau DAT, General Aptitude Test Battery atau GATB, dan Armed Service Vocational Aptitude Battery, yaitu ASVB. Secara umum, tes bakat ini dapat dilakukan secara klasikal dan populer digunakan oleh para ahli dalam bidang psikologi untuk mengukur kemampuan spesifik maupun multi bakat individu. Khusus pada ASVB, tes ini digunakan dalam konteks militer dan pengadministrasiannya dapat dilakukan secara komputerisasi. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa untuk memprediksi kemampuan akademik seseorang dapat dilakukan dengan melakukan tes bakat. Namun, pada sebagian besar institusi pendidikan menggunakan pengukuran seperti Scholastic Assessment Test atau SAT. Dari histori, SAT merupakan tes penerimaan mahasiswa yang paling tua. Tes ini secara khusus diterbitkan oleh tim Dewan Ujian Masuk Perguruan Tinggi. Selama bertahun-tahun mengalami revisi secara terus-menerus. Tes ini terdiri atas penalaran SAT yang digunakan untuk keputusan masuk atau tidaknya seorang mahasiswa, dan terdiri pula atas tes subjek SAT untuk penempatan bidang ilmu apa yang tepat bagi mahasiswa tersebut. Graduate Record Exam adalah tes dalam bentuk pilihan ganda dan esai dalam berbagai mata kuliah untuk pendidikan pasca sarjana. Meskipun isi materi tes dari berbagai disiplin ilmu, namun inti dari tes ini adalah mengukur kemampuan verbal, kuantitatif, dan penulisan analitis. Contoh lain adalah tes Metropolitan Achievement atau yang disingkat dengan MAT, adalah pengukuran atas dasar kebutuhan kurikulum di New York pada waktu itu. Pada saat sekarang, MAT merupakan tes kombinasi untuk siswa TK hingga kelas 12. Area yang diujikan pada tes ini adalah membaca, matematika, bahasa, dan menulis. Dari pemaparan saya pada slide sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara tes individu dan tes kelompok. Selain pelaksanaan tes yang perorangan dan yang satunya adalah klasikal atau kelompok, tes individu pada umumnya dalam bentuk format terbuka, sedangkan tes kelompok biasanya dalam bentuk pilihan ganda atau pernyataan berpasangan. Pada tes individu membutuhkan seorang tester yang akan menghadapi peserta tes dalam jangka waktu lama serta mencatat pengamatan secara spesifik selama peserta melaksanakan tes.
Sedangkan pada tes klasikal menggunakan bantuan mesin yang objektif atau standar skor yang mudah untuk diterapkan secara massal. Hal yang lain adalah dari aspek tujuan tes. Untuk tes individu, bertujuan dalam pengembangan atau asesmen mendalam, yang tentunya berbeda dengan tes klasikal yang dipergunakan pada umumnya untuk penjaringan atau seleksi.